Ya, gimana diagram kesetimbangannya? Yuk kita samain. Misalnya di sini ada jus jeruk gitu ya, jus jeruk, kemudian dia masuk gitu ya, dan dikonsentrasikan di sini gitu ya, konsentrasi, maka dia di sini menjadi jus jeruk, jus apa ya, konsentrat gitu ya, kita sebut konsentrat. Nah, kadarnya berapa? Ada 65% padatannya ya. Kemudian dia dicairkan kembali gitu ya. Nah, dicairkan kembali. Nah, ini menjadi produk gitu ya. Produk. Nah, konsentrasinya padatannya berapa? 45% gitu ya. Seperti ini. Nah, berarti di sini ada apa? Masuk air ya. Dan di sini ada keluar air gitu ya. Nah, jadi misalnya kita anggap ini A, ini B, gitu ya. Ini C, ya. Kemudian ini D, dan ini adalah E, maka kita bisa bilang apa? Misalnya A sama dengan B ditambah C, gitu ya. Betul ya. Nah, kemudian kita bisa lagi bilang adalah C ditambah dengan D sama dengan E, gitu ya. Nah, kemudian di sini kan kalau kadar padatannya 60%, 65% berarti kadar airnya berapa di sini? Di sini adalah 35%, gitu ya. Nah, di sini berapa kadar airnya? Berarti 55%. Ini kadar airnya. Gitu ya. Kita bisa bilang bahwa karena ini kita nggak tahu, misalnya anggapan aja kadar padatannya X gitu ya, maka kita bisa bilang lagi 1 min X ya, kita bilang airnya itu ada di A gitu ya, sama dengan B ditambah 0,35 C. Kemudian kita bisa tulis lagi persamaan apa lagi di sini? 0,35 C ditambah D sama dengan 0,55 E. Seperti itu ya. Kita bisa tulis seperti itu. Ya. Makanya ini yang nanti ketika ini kita bisa menentukan, ketika kita tahu satu, maka kita akan tahu yang lainnya seperti itu. Untuk menentukan bagaimana kesetimbangan massa dari proses pengolahan jeruk ini. Oke, next. Sekarang kita latihan yang lainnya lagi. Nah, ini ada 2 soal. Dalam pembuatan makanan bayi, 10 kilo tepung kedelai yang berkadar protein 30% dicampur dengan 20 kilo beras yang berkadar protein 6%. Nah, bagaimana kesetimbangan massa dan berapa kadar protein bahan makanan tersebut? Nah, kalian coba ya. Yang kedua adalah sebuah perusahaan ikan membagi ikan menjadi 3 jenis, yaitu ikan besar dengan rata-rata 100 gram per ekor, ukuran sedang dengan berat rata-rata 50 gram per ekor, dan ukuran kecil, ya. Dari penerimaan dan sortasi grading diperoleh informasi ada 20% ikan kecil, ikan sedangnya 50%, dan dari bagian penyiapan diperoleh informasi bahwa setelah ikan disiangi didapat 40%
kepala, sirip, dan ekor. Nah, 40% bagian yang dapat dimakan dan 20% jeroan. Dari bagian pengolahan diinformasikan, ikan besar umumnya diasap, ikan sedang dikalengkan, dan ikan kecil utuh beserta kepala, sirip, dan ekor bagiannya dibuat tepung. Nah, rendemen penepungannya adalah 90%. Cara pengalengannya yaitu setiap ekor ikan dimasukkan ke dalam satu kaleng dan ditambah saus tomat sebanding dengan berat ikannya. Dari bagian pengawasan itu diperoleh informasi kadar air ikan segar rata-rata 80%, kadar air ikan asap 40%, dan kadar air tepung ikan 10%. Gambarkan diagram keseimbangan dan tentukan jumlah ikan asap, tepung ikan, dan jumlah ikan sarden. Jika di hasil ikan segar yang didapat hari itu adalah 100 kilo, berarti awalnya 100 kilo. Nah, kalian cobain dulu ya, tenang. Jadi basicnya gampang banget, apa yang masuk sama dengan apa yang keluar, gitu ya. Itu simple banget. Nah, gimana kita mengaplikasikannya dengan persoalan-persoalan yang lebih kompleks ini. Oke.